Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tentunya yang mengikrarkan keimanan dengan lisannya, ittaqullah, maka buktikan keimananmu dengan bertakwa kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena tidak cukup hanya dengan mengaku-ngaku beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Maka bentuk ujiannya adalah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Makanya Allah perintahkan ittaqullah. Dan Allah tegaskan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, yakni serius, sungguh-sungguh, jangan pilih-pilih. Perintah yang sesuai selera baru dikerjakan. Nah, ini berarti apa? Pilih-pilih. Yang haqqa tuqati bagaimana? Sami'na wa ata'na. Jika benar itu dari firman Allah dan jika benar itu dari Rasulullah, amalkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Islam harga mati, bukan yang lainnya. Inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin wa khairal hadi, wa fi riwayatin wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Di awal Nabi mengatakan yang baik-baik, yang benar, sebenar-benar perkataan kitabullah, sebaik-baik petunjuk Nabi. Maka selain yang dua ini buruk. Selain dari yang dua ini apa? Buruk, dan ada yang seburuk-buruknya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan, padahal asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun dibuat-buat dia ada, atau dianggap dia ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya
apa? Bid'ah. Yang membuat istilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada satu ulama pun yang nggak ngebahas bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan ya bahasannya hanya bid'ah, ya semua ulama ngebahas bid'ah. Sebutkan satu ulama. Karena bagian dari agama. Orang yang alergi dengan bid'ah dikhawatirkan jangan-jangan terjatuh kepada kebid'ahan. Akan tetapi tidak juga boleh berlebih-lebihan, al-ifrat, sehingga yang nggak sesuai dengan otaknya semua bid'ah menurutnya. Yang bid'ah adalah yang tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah dan dianggap bagian dari Al-Quran dan Sunnah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka, yaitu terancam masuk neraka. Jika kesesatannya dalam bentuk kekufuran, terancamnya kekal di dalam neraka. Jika kesesatannya dalam bentuk kefasikan, bagaimana? Di bawah kehendak Allah. Orang yang mati dalam melakukan kesesatan bentuk kefasikan, yaitu dosa-dosa besar, dan belum bertaubat, bagaimana Bapak-bapak? Udah mulai lupa nih ilmunya gara-gara pandemi ya. Orang yang mati dalam keadaan ghibah, suka menggibah contohnya, atau punya sifat hasad, dosa besar enggak? Dosa besar. Dan belum bertaubat, bagaimana ancamannya? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah azab. Maka yang kita sebutkan pertama adalah ampunan, karena Allah juga menyebutkan pertama ampunan. Wa yaghfiru limai yasha wa yaghfiru ma duna dzalika limai yasha. Yang tidak Allah ampunkan kesyirikan, kekufuran. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar saja atau syirik besar dan syirik kecil? Mana nih? Maka ini sambil ngulang kita ya. Ayo bersuara. Yang tidak diampuni syirik yang mana? Syirik besar. Kalau syirik kecil? Apa? Coba. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan an al-masdariyah, ayyushraka bih. Maka maknanya umum, semua bentuk kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Allah tidak akan ampuni dosa syirik besar maupun syirik kecil. Bedanya, syirik besar kekal di dalam neraka, syirik kecil tidak kekal, tapi dua-duanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Jika seorang itu mati dalam keadaan melakukan syirik kecil, tidak Allah ampunkan, harus merasakan neraka. Tapi dia tidak kekal. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar belum bertaubat, mati dan belum bertaubat, bisa jadi langsung masuk surga. Bisa jadi apa?
langsung masuk surga. Karena jika Allah berkehendak Allah ampuni. Kalau sudah Allah ampuni, apakah tetap masuk neraka? Hah? Allah sudah ampunkan. Itulah diantara luasnya kasih sayang Allah, bahwa itu sudah tercatat di sisi Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya kasih sayangku mendahului murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat dulu perumpamaan tentang kasih sayangnya seorang ibu, Pak, biar Bapak lebih mudah memahami penjelasan ini. Seorang anak durhaka sama ibunya, sampai mati gak minta maaf ini anak. Hah? Sampai udah mati si anak belum minta maaf sama ibunya. Kira-kira ada nggak ibu yang tetap memaafkan? Hah? Belum minta maaf loh. Hah? Ada nggak? Mana yang lebih besar kasih sayangnya, ibu kepada anak atau Allah kepada hamba? Hah? Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan dalam sebuah hadits qudsi, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya, jika kau datang kepadaku penuh dengan bumi kemaksiatan, la tusyriku bi syai'a, akan tetapi kau tidak berbuat kesyirikan sesuatu pun, sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu penuh dengan bumi ampunan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya? Ada, ya. Walaupun ditulis di situ khusus ikhwan, ya kan? Khusus ikhwan ya, pengen ikut. Nah, ini menunjukkan semangat menuntut ilmu ya, Masya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah pentingnya tauhid. Pentingnya apa? Tauhid. Karena sebesar apapun dosanya, Allah janjikan akan dihapuskan semuanya jika ia bertauhid. Jika ia bertauhid, akan ditinggikan derajatnya. Jika ia bertauhid, akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Ketika ditanya Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah, siapa yang paling senang dapat syafaat darimu hari kiamat? Rasulullah SAW katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dan sebegitu besarnya pahala tauhid, Allah perintahkan untuk mengilmuinya terlebih dulu. Ya, keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari tauhid, tapi tetap Allah perintahkan bagi kita untuk apa? Mengilmuinya terlebih dahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang hafal surah Muhammad ayat 19? Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Padahal banyak, Pak.
Orang-orang yang bertauhid, yang tidak bertauhid, amalannya tidak diterima. Tujuan diciptakannya seluruh manusia dan jin untuk bertauhid. Tidak akan masuk surga kecuali yang bertauhid. Kebaikan-kebaikan ditambahkan jika ia bertauhid. Dosa-dosa dihapuskan jika ia bertauhid. Dapat ketenangan jika ia bertauhid. Rasa aman di dunia dan akhirat, dapat hidayah di dunia dan akhirat jika ia bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Tidak mencampur adukkan apa? Keimanannya dengan kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman di sini? Kesyirikan, lawan dari tauhid. Maka bagi mereka al-amnu, keamanan, dan bagi mereka petunjuk hidayah di dunia dan di akhirat. Sedemikian besarnya keutamaan tauhid, sebelum mengucapkannya Allah perintahkan terlebih dahulu untuk apa Pak? Mengilmuinya. Ya. Karena bagaimana bisa seseorang beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mengilmui tauhid? Makanya judul pembahasan kita kali ini pentingnya menuntut ilmu. Sebenarnya sudah sangat sering diulang, tapi perkara yang paling sering diulang ini menunjukkan perkara tersebut sangat penting. Salat diulang 5 kali sehari. Apakah salat sekali setahun? Hah? Diulang-ulang terus. Benar ya? Menunjukkan kalau ini sangat penting. Ada sebagian orang-orang liberal bilang, ini biar simpel Al-Quran ini, biar bisa lebih tipis katanya, yang pengulangan-pengulangan kita hilangkan, sehingga biar lebih mudah dihafalkan. Ngapain diulang-ulang? Nah, taib. Pak, Bapak mau satu tangannya dihilangkan? Hah? Satu telinganya, satu matanya dicongkel. Ngapain berulang-ulang? Karena menunjukkan penting. Bertambah pengulangan dalam tubuh, dan yang paling pentingnya itu adalah sel-sel dalam tubuh, darah. Nah, ini kalau dalam kesehatannya, yang paling penting di dalam tubuh kita adalah air. Yang membuat kehidupan di dalam tubuh ini air, yaitu yang mengalir bersama darah. Makanya orang kalau minumnya sedikit, kadar air dalam darahnya jadi sedikit, sehingga kental ya. Kalau kental terjadi penyumbatan, ya enggak? Nah, makanya biar encer otaknya, biar encer darahnya, banyak diminum.
Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, sumber kehidupan. Pusing-pusing kepala, coba minum, banyak minum, untuk menghidupkan kembali sel-selnya. Nah, menunjukkan penting. Nah, tentang ilmu, bahkan Rasulullah SAW sebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardhah bagi setiap muslim. Berarti fardu ain. Fardu ain, Mbak. Ya. Menuntut ilmu fardu ain. Ya. Apanya yang fardu ain, Pak? Hah? Menuntut ilmunya. Dapatnya ilmu atau prosesnya? Nah, banyak sekali karena nggak masuk-masuk berhenti. Susah masuk, Ustadz. Keluar. Yang diwajibkan untukmu bukan kamu harus paham, Pak. Yang diwajibkan untukmu duduk dengarkan ilmu. Itu yang wajib. Yang memberikan pemahaman siapa? Allah. Kalau susah, minta sama Allah. Allahumma fahimni fiddin. Allah fahamkan bagiku agama. Fahimni fiddin. Karena kalau dimudahkan bagimu untuk memahami agama, tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan untukmu. Apa kata Rasulullah? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah fahamkan dia agama. Butuh proses. Sekali duduk di majelis ilmu masih ngeblank, apa yang disebutin si Ustadz? Aduh, ini terlalu berat. Istilah-istilahnya aneh-aneh, baru dengar. Sekali tetap dia paksain, kepalanya udah mau pecah dengerin penjelasan, dia baca masih aja pusing. Diamin dulu bentar, baca lagi, baca aja, paham nggak paham, baca aja dulu. Nggak paham, pertama kali baca, ulangi lagi baca. Bertambah nggak pemahamannya? Bertambah. Ulang lagi. Apalagi saat pandemi, banyak yang meninggalkan kewajiban menuntut ilmu alasan apa? Online. Alasan? Online. Padahal kewajiban menuntut ilmu tetap terus ada nggak walaupun online? Hah? Dihapus nggak hadis ini? Wah, kalau lagi pandemi hapus dulu hadis ini. Hah? Ada begitu? Nggak sesuai zaman ini hadis, lagi pandemi. Bisa, Pak? Banyak kan? Padahal yang diwajibkan tadi apa? Prosesnya. Paham gak pahamnya? Kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Kajian bahasa Arab pertama rame. Habis itu muntah. Allahul musta'an. Ini nasihat bagi kita semua. Kita harus tahu bahwasanya yang diwajibkan itu prosesnya. Ya. Pemahaman siapa yang memberikan? Allah. Dan orang yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan berikan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang bersungguh-sungguh untuk kami, maka kami akan berikan petunjuk menapaki jalan kami. Diberikan petunjuk.
Makanya keutamaan dalam menuntut ilmu dan keutamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, yang pertama dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Coba dengerin lagi hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa paham ilmu? Hah? Menuntut ilmu. Ustaz gak paham-paham, mana mundur Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, yang penting terus tempuh jalan menuntut ilmu. Dengan seperti itu Allah akan mudahkan bagimu jalan menuju surga. Bukan yang paham, Pak. Yang paham bisa jadi tidak dimudahkan jalan menuju surga. Bisa jadi dia pahami ternyata tidak amalkan. Musibah enggak? Dia pahami ternyata jadi ujub, sombong. Musibah enggak? Ya. Walaupun pada hakikatnya ilmu itu akan membuat seseorang tawadhu, tapi realitanya ada selalu godaan syaitan. Setan selalu bisikkan, nah, lihat kamu sekali dengerin aja udah hafal. Kamu jauh lebih baik daripada temanmu yang di sampingmu, lihat. Ya. Telat mikir, sehingga dia pun menganggap rendah saudara muslim. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala larang merasa diri lebih baik. Allah larang. Fala tuzakku anfusakum, jangan anggap diri kalian lebih baik. Huwa a'lamu bimanit taqa, siapa yang lebih tahu, yang paling bertakwa? Allah. Tapi kita meyakini yang kita sampaikan atau yang kita yakini benar, wajib. Karena mulai saya kadang dengar, jangan sok merasa lebih benar. Ya, ada bahasa gitu ya? Ya, jangan merasa benar. Ya. Coba Pak, kalau seandainya Bapak ya, mengamalkan sesuatu yang Bapak sendiri nggak yakin benar, meyakini kebenaran yang kita amalkan wajib. Kita harus meyakini kebenaran yang kita amalkan. Tapi jangan sampai amalan kita membuat kita merasa lebih baik, karena belum tentu diterima amalanmu. Yang terlarang itu merasa lebih baik. Kalau merasa benar, kita harus terus berusaha mempelajari kebenaran. Dan ketika kita pahami seperti ini kebenaran tersebut, kita harus konsisten, istiqamah. Selama itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang benar, pegang. Ya. Tapi pendapatku benar, bisa jadi salah. Tapi harus yakin dulu benar. Pendapatmu salah, tapi bisa jadi benar. Itu yang pertama. Kemudian ilmu itu merupakan warisan para nabi. Orang yang dapat warisan berarti keluarga dekat, anak. Nah, kalau antum berusaha menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu tersebut, berarti berusaha menjadi orang dekatnya Nabi. Nanti akan dikumpulkan bersama Nabi SAW.
Makanya Rasul sallam katakan, sesungguhnya para nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham. Bal warasul ilma, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mendapatkannya, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Bihadzin wafirin, karena warisan Nabi, bagian besar. Makanya terus berusaha menuntut ilmu, dapatkan ilmu, berusaha fahami, berusaha amalkan, agar ilmu itu terus bersama seseorang atau terus bersama kita. Karena ahli hikmah mengatakan, yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illartahal. Ilmu itu menghubungi amal. Ibarat seperti nelpon, dia hubungi, nyambung, tapi belum diangkat. Kalau diangkat sebelah sana, si amal ngangkat, maka ilmu itu akan terus bersamanya. Fa in ajabahu, jika dia jawab apa? Terus bersamanya. Wa illa, kalau dia nggak angkat, si ilmu pergi. Kalau nggak dijawab, si amal nggak jawab, yaitu ilmunya nggak diamalkan, maka ilmu pergi, lupa. Kemarin apa ya? Apa penyebabnya? Karena nggak diamalin. Bapak-bapak, kira-kira lupa nggak rakaat sholat maghrib? Nggak lupa ya. Kenapa? Diamalin. Hafalan-hafalan surah pendek lupa enggak? Nah, tapi bisa aja lupa. Kalau nggak diamalin, dibaca, nggak dibaca, nggak dihafalin ketika sholat, nggak dibaca, lupa. Ya. Nah, begitu juga kalau seorang sudah mulai meninggalkan menuntut ilmu, lupa dia keutamaan menuntut ilmu apa ya, lupa dia, sehingga dia mulai enggan, malas, lalai duduk di majelis ilmu. Apalagi menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu tidak harus jalan kaki, maknanya banyak. Dengan membaca, ya. Sekarang Masya Allah, Allah mudahkan bagi kaum muslimin, bagi kita untuk menuntut ilmu. Walaupun keberkahan menuntut ilmu di masjid tidak bisa digantikan dengan di selain masjid. Makanya sebagian ulama mengatakan potongan video yang ditonton oleh 2 juta orang tidak lebih berkah dibandingkan kajian yang dihadiri 2 orang. Kajian dari masjid. Kajian apa? Di masjid. Para ulama mengatakan, dahulu kami belajar di masjid. Kunna nata'allamu fil jami'. Di masjid, kemudian datang jami'ah. Ya. Fadhahabatil barakah. Pergi berkahnya. Mana lebih berkah? Di masjid apa di kelas? Masjid. Makanya ada ayat apa? Ya. Ada hadis Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, membaca ayat Allah dan mereka tadarusi, kupas kandungannya, kupas maknanya, kecuali turun bagi mereka sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Dan apa?
dikelilingi para malaikat, haffathumul malaikah. Kemudian apa? Dapatkan rahmat. Kemudian apa lagi? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan nama mereka di sisi Allah yang ada, di antara makhluk yang ada di sisi Allah. Nah, itu keberkahannya. Adzan dulu ya, baru kita lanjut lagi. Tafadhal. Bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya banyak sekali, bahkan kitab-kitab yang memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu sangat banyak. Jadi tidak bisa kita sampaikan hanya dari waktu habis maghrib sampai isya dia. Tapi pada intinya, poin pentingnya bahwa yang diperintahkan bagi kita adalah menjalani prosesnya, ini kewajibannya. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala faham atau tidak fahamnya kita terhadap ilmu itu. Karena yang memberikan pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diwajibkan bagi kita adalah menjalani prosesnya, terus duduk di majelis ilmu, terus kejar tamak terhadap ilmu, majelis-majelisnya cari, guru-gurunya teliti, jangan sembarangan. Berteman saja kita harus teliti, apalagi cari guru. Bagaimana cara menelitinya? Bertanya kepada guru-guru yang sudah kita tahu sebelumnya. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum
ta'lamun. Kalau antum contohnya pengen berobat, minta rekomendasi dokter yang bagus ke siapa? Ke dokter juga kan? Oh, dokter, kira-kira yang bagus untuk nangani obat-obat penyakit seperti ini dokter siapa? Tanya dokter lagi. Kalau tanya orang-orang awam, ya mereka tidak tahu mengenal, cuma ngelihat dari zahirnya saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak? Iya. Gimana? Tanda-tanda seorang penuntut ilmu mendapatkan keberkahan ilmu. Apa yang dikatakan berkah, Pak? Ziyadatun fit ta'ah. Yang dikatakan berkah ziyadah fit ta'ah. Apapun itu, ilmu yang berkah berarti dengan ilmunya bertambah ketaatan. Harta yang berkah berarti dengan hartanya bertambah ketaatan. Umur yang berkah dengan umurnya bertambah ketaatan. Bapak tambah tua tambah banyak enggak ketaatannya. Kalau berkurang berarti umurnya enggak berkah. Awal-awal mengenal dakwah salaf, semangat ibadahnya Masya Allah, taatnya banyak. Mulai kendor-kendor, berarti ilmunya enggak berkah, Pak. Selama ini ngaji ngapain? Cuma sekedar unjuk gigi. Nih, saya udah lama kajian. Saya senior kajian di sini. Saya lebih duluan dari kamu. Kan itu doang. Buat apaan? Bangga-banggaan. Kita tidak ditanya dalam hal itu. Ilmu seseorang itu harusnya membuat dia tambah takut kepada Allah, membuat dia tambah tawadhu. Makanya kalau yang sejengkal-sejengkal ilmunya itu, Imam Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, jengkal pertama itu sombong. Jengkal yang kedua baru tawadhu. Yang ketiga baru dia sadar kalau dia belum tahu apa-apa. Itu orang kalau udah tambah tinggi keilmuannya, dia merasa dirinya belum tahu apa-apa, belum berbuat apa-apa. Nah, jadi sudah bisa insya Allah introspeksi diri, udah tahu ya kira-kira ilmu saya berkah apa kagak. Aduh, bahaya nih, ternyata amalan berkurang. Allah musta'an. Nah, itu musibah. Dan musibah yang paling besar adalah itu dalam agama. Itu sebenar-benar musibah. Musibah dalam harta hilang, nggak masalah, kecil. Karena Rasulullah SAW katakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahnya kami dalam perkara agama. Seseorang mudah bermaksiat, ini musibah. Yang ia pikirkan habis ini maksiat apa lagi, musibah. Buat beramal susah, buat bermaksiat mudah, musibah. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Jadi kalau kita definisikan ilmu itu bagaimana, Ustaz? Kalau apa? Didefinisikan secara yang ilmu itu masuk yang agama saja apa ilmu yang lainnya, Ustaz? Baik, secara bahasa ilmu artinya lawan dari bodoh, diddul jahal. Adapun yang dimaksudkan ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia kesendirian, thalabul ilmi, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i, bukan yang lainnya. Ya. Baca tafsir-tafsir para ulama, semua menjelaskan bahwasanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu syar'i. Yang memudahkan seseorang untuk masuk surga adalah ilmu syar'i, dan sumber ilmu din asy-syar'i adalah
Al-Quran dan Sunnah. Jadi terkadang ada pesantren tahfidz, gitu ya. Di situ cuma tahfidz aja ya. Ya itu ilmunya. Itu sumbernya. Karena harus sepele kan. Wah, nggak ada pelajaran yang lain. Ya pelajaran yang lain itu. Kalau nggak punya basic Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya susah ini. Kita termasuk yang merasakan di mana kita itu susah dalam belajar. Karena di saat proses belajar kita tidak hafal Quran. Kita perhatikan teman-teman kita yang hafal Quran, Masya Allah, mudah mereka melangkah. Makanya selalu terus prosesnya. Proses hafal, terus dalam proses menghafal Quran. Belum hafal, ya nggak masalah, terus hafal Quran. Murojaah, hafal lagi. Terpenting kita mati dalam keadaan proses menghafal Quran. Nah, kalau orang nanti dimudahkan menghafal Quran, habis itu nggak ngafal lagi, nggak murojaah lagi, musibah nggak? Musibah. Nah, apa lagi? Iya. Kiat-kiat agar istiqomah dalam menuntut ilmu yang paling utama, banyak Pak sebenarnya ya. Tapi poin-poin yang Bapak harus jalankan paling pertama, berteman dengan orang-orang yang beriman. Teman itu sangat pengaruh. Makanya kenapa di pesantren auranya itu pengen belajar, nggak pengen main. Karena pas lagi males melihat teman ngaji, wah saya ngaji lagi ya. Biasanya paling terasa waktu kita dulu di pondok, pas liburan pulang lagi ke pondok, itu terasa auranya, Bu. Masya Allah di sini kayak. Bapak selagi di sini terasa nggak semangat itu, Pak? Hah? Terasa nggak? Berkumpul dengan para penuntut ilmu. Coba bedakan kalau Bapak lagi belajar sendirian. Hah? Makanya paksakan terus datang ke majelis ilmu. Ini kiat paling utama. Tetap bersama orang-orang yang beriman, bersama para penuntut ilmu. Kenapa Pak? Para penonton bola mau bayar mahal nonton di stadion. Padahal nonton televisi lebih kelihatan nggak dibandingkan nonton stadion? Mana lebih kelihatan? Televisi. Tapi apa yang mereka cari di stadion sana, Pak? Euforia. Berkumpul bersama para penggemar bola, berdiri bulu kuduknya. Sahih. Nah, antum berkumpul di sini bersama para penuntut ilmu. Lihat semangatnya itu bertambah. Makanya para sahabat pun merasakan seperti itu. Ketika mereka bersama Nabi SAW, imannya bertambah. Pulang ke rumah berkurang. Sampai Hanzalah mengatakan, nafaq Hanzalah. Telah munafik Hanzalah, katanya. Dia keluar dari rumahnya, dia menuduh dirinya munafik. Si Hanzalah sendiri yang mengatakan, nafaq Hanzalah. Lewat di depan Abu Bakar. Nafaq Hanzalah, katanya. Kenapa kamu Hanzalah? Kenapa kamu tuduh dirimu munafik? Karena kalau saya bersama Rasulullah SAW semangat, keimanan saya tinggi. Ketika saya kembali ke rumah menurun. Abu Bakar sombong enggak dia? Enggak, dia bilang, oh iya ya, saya juga. Itulah, lihat bagaimana, padahal keimanan Abu Bakar Masya Allah. Tapi dia tetap merasa, oh iya ya, saya juga ngerasain. Ayo kita ngadu ke Rasulullah SAW, ayo kita sampaikan ke Rasulullah SAW. Maka sampai ke Rasulullah SAW, diceritakan. Dan Rasulullah SAW katakan, inna likulli amalin syirrah. Sungguh setiap amalan itu punya masa-masa semangat. Wa inna likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa-masa semangat diselingi masa-masa futur, bosan, mulai lelah, capek. Apa kiatnya kata Rasulullah? Ini kiat yang kedua. Faman kanat fatratuhu ila sunnati,
Maka barang siapa yang futur masa-masa futurnya, ia alihkan kepada sunnah-sunnah yang lain. Futur dia menuntut ilmu, ngaji dia. Futur dia ngaji, sholat dia. Futur dia sholat, silaturahim dia. Pergi berkunjung ke orang berilmu dia. Ustaz, ada waktu enggak Ustaz, Anda pengen berkunjung? Ada apa nih yang perlu? Enggak ada Ustaz, pengen berkunjung aja. Dia bawa anaknya. Orang-orang sekarang enggak melakukan seperti itu. Anaknya enggak dikenalkan kepada ahli ilmi. Para ustaz enggak dikenalkan. Harusnya dia kenalkan, dia ajarkan, nih ini ustaz, salim nak. Nih ustaz, agar si anak dari kecil itu sudah bersama dengan apa? Dengan orang-orang yang berilmu. Makanya kata Rasulullah SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka dia telah diberi petunjuk. "Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Dan barang siapa yang masa-masa futurnya itu dia alihkan, nonton lawak dulu dah, nonton film, dengerin musik yang dulu saya suka, faqad halak, maka dia telah binasa. Dua itu aja dulu Pak. Kalau udah Bapak amalkan itu, tanya lagi saya. Ustaz, alhamdulillah pelan-pelan saya sudah berusaha berkumpul dengan orang-orang beriman. Kemudian saya sudah berusaha untuk alihkan masa-masa futur saya kepada sunnah. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Tafadhal. Cukup, Masya Allah. Hah? Malu-malu. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Nah, kalau begitu ya, satu tambahan terakhir agar kita istiqamah dalam menuntut ilmu adalah sering-sering mengingat mati. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ini diantara yang membantu kita istiqamah tidak hanya dalam menuntut ilmu, tapi semua amalan. Ya, semua apa? Amalan, semua ketaatan. Kalau kita pengen istiqomah dalam semua bentuk ketaatan, termasuk menuntut ilmu, sering-sering mengingat mati. Jadi lewat kuburan Pak, diam dulu, lihat dulu. Di sini mana TPU-nya? Masya Allah. Ya, antum harus lihat ke situ. Jangan malah cepet-cepet lewat gitu. Takut ada penampakan. Nah, di Indonesia nih yang banyak orang takut sama syaitan. Padahal sebenarnya jangan takut Pak. Fala takhafuhum wa khafuni. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka. Ini musuh. Lempar Pak kalau kelihatan. Sahih, enggak bakalan tembus itu. Nabi Ibrahim lemparkan syaitan. Khalid ibn Walid tebas itu Uzza. Syaitan perempuan telanjang. Ketika Rasulullah SAW perintahkan dia untuk memusnahkan tempat peribadatannya, ada ternyata di situ pohonnya, dia tebang pohonnya. Ngadu dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah saya laksanakan tugas saya. Apa yang kau tebang? Pohonnya. Belum, balik lagi sana. Karena ternyata penunggunya syaitan perempuan. Balik lagi dia ke situ, ternyata dia lihat syaitan perempuan telanjang, dia kejar, tebas, mati. Baru balik lagi dia. Ya Rasulullah, sudah saya tebas perempuan penunggunya di situ. Ternyata banyak orang minta ke situ buat apa? Yang jawab apa? Syaitan perempuan itu. Di antara para sahabat dia cekik. Datang ke rumahnya nyuri, dia cekik. Maka ajarkan anak-anak kita itu berani melawan syaitan dan takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Ya. Kebanyakan kita makanya nama-nama syaitannya banyak di Indonesia.
Kalau di Saudi tidak ada mereka seperti itu, nama-nama syaitan itu tidak ada. Ya. Itu musuh, Pak, musuh kita yang paling nyata syaitan. Kalau kita ketemu sama syaitan ternyata kita yang takut, gimana mau melawan? Ada yang kesurupan pada takut, ruqyah. Dan orang-orang yang ahlu tauhid semua bisa meruqyah, ahlu tauhid. Anda nggak pede Ustaz dengan tauhid Anda, ruqyah. Bacakan awal pertama namanya baru pertama kali sparring lawan syaitan. Iya. Tanya semua para peruqyah itu yang sekarang udah biasa, awal-awal berat juga. Namanya baru pertama kali sparring. Susah juga dia ngalahinnya. Lama-kelamaan tahu celahnya. Akhir-akhirnya apa? Baru dengar aja si jin si fulan mau datang langsung kabur dia. Karena dia tahu ada jago udah nih. Bisa kena tebas saya, bisa kena bakar saya, bisa mati saya. Makanya Imam Ahmad cukup sendalnya aja yang datang langsung kabur si jinnya. Umar bin Khattab lewat ada syaitan, mati langsung, takut. Jangan kita yang takut sama syaitan, itu musuh kita, ajar. Smackdown ya. Saya kalau dia nunjukin diri Pak, onjok aja, pukulin. Tapi minta pertama bantuan kepada Allah. Bismillah. Nah. Ahlu tauhid tidak takut sama syaitan. Anak-anak jangan takut-takuti mereka dengan syaitan, kasihan mereka. Ya anak-anak ya, jangan takut syaitan ya. Takut sama Allah. Ini makanya di Indonesia lebih takut sama syaitan daripada sama Allah. Kebanyakan ya, sama syaitan lebih takut mereka dibandingkan sama Allah. Waliyadzubillah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, masih ada nggak Pak? Mana tahu pas lagi tadi pikir juga ada gitu. Ini banyak yang bertanya cuma 3 orang. Mungkin yang menarik untuk bertanya ya, udah hilang ya, karena mungkin ini perdana lagi kajian ya. Nah, semoga ini bisa berkelanjutan. Tentunya menuntut ilmu bagaimanapun keadaannya wajib aini. Terutama dia adalah ilmu-ilmu yang amalan-amalan yang wajib, maka mengilmuinya wajib. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Karena 30 tahun tersesat dalam Islam jamaah, cuma pengen tahu nama anak saja. Nama anak? Iya. Abu Hisham Syuja'an Siregar. Ada yang bermarga Siregar di sini. Oh tadi nggak perkenalan ya. Baik. Ya. Iya, nama saya Abu Hisham Syuja'an Siregar. Tinggalnya kadang di Bekasi, kadang di Bogor. Ya sesuai namanya. Karena ketika saya tanya bapak saya, kenapa saya dikasih nama Syuja'an? Jamak. Syuja'an itu artinya orang-orang yang berani. Banyak. Kalau rijal kan para lelaki, rijal. Satu lelaki, rajul. Syuja'an jamak dia. Kalau satu pemberani, syaja'an. Atau syuja'. Satu orang pemberani. Tapi kalau syuja'an banyak pemberani. Kok jamak ya? Nah kata saya, agar keberanian lelaki yang banyak terkumpul dalam satu orang. Wah, saya tambah semangat kan. Makanya bapak-bapak yang takutin, saya berani. Ya, Pak, sekarang saya minta kenalan. Nama bapak siapa? Saya Mustafa. Mustafa. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. 30 tahun tersesat dalam Islam. Nah, hidayah sangat mahal, Pak. Hidayah sangat mahal. Ya. Kita harusnya kalau mengingat masa-masa tersesat dalam kejahilan, kita bersedih.
dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dengan dakwah yang hak ini. Maka kita harus semangat mempertahankannya. Ya. Nah, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas atau yang salah dalam pengucapan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.